Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nismawati dengan NIM H05222528. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pendekatan Kontekstual dengan Media Podcast untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD menggunakan model kontekstual dan metode diskusi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian podcast. Podcast adalah sebuah hasil rekaman audio yang bisa digunakan oleh khalayak umum melalui media internet. Beda halnya dengan radio, yang wajib dilakukan dan dibawakan secara langsung dalam frekuensi tertentu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian podcast. Podcast adalah sebuah hasil rekaman audio yang bisa digunakan oleh khalayak umum melalui media internet. Beda halnya dengan radio, yang wajib dilakukan dan dibawakan secara langsung dalam frekuensi tertentu. Nah, selanjutnya tipe-tipe media podcast dalam pembelajaran. Yang pertama itu podcast ceramah, dan yang kedua podcast wawancara, dan yang ketiga podcast diskusi panel, yang keempat podcast narasi, yang kelima podcast berita, dan yang terakhir podcast interaktif. Nah, adapun penerapan media podcast dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran mandiri, dan yang kedua, suplemen pelajar, yang ketiga, pembelajaran terintegrasi, dan yang terakhir, pembelajaran kolaboratif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pendekatan model kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan belajar yang fokus pada materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengonstruksi pengetahuan sendiri secara aktif dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri model pembelajaran kontekstual, yang pertama relevansi konteks, yang kedua interaktif, yang ketiga pengalaman siswa, yang keempat pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir fleksibel. Nah, adapun jenis-jenis model pembelajaran kontekstual. Pertama, relevansi konteks, kolaborasi, dan juga fleksibel. Selanjutnya, ciri-ciri metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, pertukaran informasi. Kedua, pemunculan ide-ide. Ketiga, pengujian pendapat. Keempat, keterlibatan siswa. Yang terakhir, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir ada prinsip-prinsip metode pembelajaran diskusi. Yang pertama, pengembangan tujuan, pengembangan media pembelajaran, pengembangan evaluasi. Adapun langkah-langkah penerapan metode pembelajaran diskusi, langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan juga langkah evaluasi. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.